memberkati dikasih Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mau memulai ibadah kita. Kita mau datang kepada Tuhan Allah yang hidup, Dia yang memberkati hidup kita, Dia yang memberikan kekuatan buat kita, Dia yang selalu ada dalam setiap kehidupan kita. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mau perkatakan, Tuhan kami datang kepadamu. Tuhan kami mau menyembah Engkau. Kita percaya Tuhan ada di dalam hati kami.
berkat kuasa-Mu boleh kami rasakan. Kau Allah yang berdaulat dalam hidup kami Tuhan. Kau Allah yang sungguh luar biasa melakukan segala perkara Tuhan dalam hidup kami. Kami undang Engkau Tuhan hadir bersama-sama dengan kami Bapa untuk beribadah bersama dengan kami pada pagi hari ini Tuhan. Sehingga ibadah kami boleh ibadah yang benar berkenan di hati Engkau Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Kita katakan Tuhan, menyanyi Mari kita satu dalam doa. Bapa surgawi, segala puji, hormat, syukur bagi-Mu ya Tuhan. Benar ya Tuhan, tiada yang terlebih besar selain Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa, dan pada hari ini Tuhan, Kau sudah kumpulkan kami anak-anak-Mu, umat-Mu ya Bapa, untuk kami datang kepadamu, Allah kami yang hebat luar biasa ya Bapa. Biarlah Tuhan hari-hari sudah Kau berikan buat kami hari ini Bapa. Kami mau bersama-sama memuji, menikah nama-Mu ya Bapa, beriadah di dalam rumah-Mu ya Bapa. Karena Kau begitu baik buat kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa untuk penyertaan-Mu ya Bapa, untuk kasih-Mu, untuk pertolongan-Mu dan pengampunan-Mu ya Bapa. Sehingga dengan iman kami boleh datang ke rumah-Mu ya Bapa dengan keberanian dan mengucap syukur ya Bapa. Biarlah Tuhan hari ini Tuhan, kami mau beriadah bersama-sama Tuhan, menyatukan roh jiwa kami Tuhan, menggerakkan tubuh kami memuji kebesaran nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa anak-Mu dalam perjalanan ya Bapa. Biar Kau hantar mereka boleh bersama dengan kami ya Bapa. Jangan ada segala hal yang jahat dan yang terhajat ya Bapa. Kalau ada yang sakit Kau mau jamah sembuhkan ya Bapa. Dan kami berdoa Kau dan roh kami Bapa. Berikan sukacita penghiburan daripada-Mu Bapa. Kesehatan yang sempurna daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kalau kami mendengar firman-Mu hari ini Bapa. Biar Kau apa yang Kau katakan buat kami umat-Mu ya Bapa. Kami mau menerima yang ucapan syukur ya Bapa. Karena Kau adalah Bapa yang baik buat kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami buka ibadah ini dari awal hingga akhir ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. di nama Tuhan. Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita bersukacita pagi hari ini. Kita harus selalu bersukacita di dalam Tuhan. Amin. Mari kita memuji Tuhan Allah yang luar biasa. Karena kita mau sambut Sang Raja Mulia. Mari kita berbagi berdiri. Kita
perbuatan baik Tuhan yang kita boleh rasakan melalui kesaksian daripada saudara yang membuka ruang kesaksian. Anda ingin menyaksikan kita kasih Tuhan? Belum ada? Tapi kita yakin dan percaya perbuatan Tuhan yang tadi hidup kita amin. Dia selalu melengkapi hidup kita, dia selalu menyediakan apa yang kita butuhkan amin. Ya, saya butuh konfirmasi kalau belum ada. Ini adalah bagian yang terpenting dalam ibadah kita siang hari ini. Tuhan akan berbicara melalui hambanya yang akan memberkati hidup kita melalui firman yang sebentar kita akan dengar. Mungkin ini adalah jawaban dari setiap yang kita butuhkan. Mungkin ini adalah apa yang kita cari melalui firman yang pada siang hari ini. Kita buka hati kita. Kita jangan keraskan hati kita. Biar firman Tuhan boleh masuk di dalam hati kita. Dan kita bisa merasakan kuasa Tuhan yang luar biasa, pertolongan Tuhan yang ajaib. Firman kita untuk bagi berdiri. Biar kita mau mengandalkan Tuhan. Satu-satunya harapan di hidup kita. Satu-satunya pegangan kita. Satu-satunya kekuatan kita. Satu-satunya dalam hidup kita. Apapun yang terjadi Tuhan adalah satu-satunya dalam hidup kita. Jangan mengandalkan kekuatan kita. Kita dapat jalani hidup kita itu semua karena pertolongan Tuhan. Itu semua karena campur tangan Tuhan, bukan karena kekuatan kita. Kita tidak ada artinya diapakan di mata Tuhan, tapi Tuhan mau menolong kita semua. Mari kita berkata, bukan dengan kekuatan Tuhan, aku dapat jalani hidup aku. Bukan dengan kekuatanku, bukan menjalani hidupku Tanpa Tuhan, tanpa
pertolongan, karena Engkau hebat dan dahsyat. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kami ada saat ini. Kami bersama-sama Tuhan di dalam hadirat-Mu, meninggikan dan mengagungkan Engkau, karena Engkau yang layak kami tinggikan dan agungkan, karena Engkau yang layak menerima kemuliaan. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah di tengah-tengah ibadah ini Tuhan ada bersama dengan kami. Engkau akan beracara dan memberkati kepada kami. Kami sudah menaiki pujian bagi kami. Saat ini waktunya Tuhan untuk kami. Kami angkat tangan, Tuhan turun tangan. Kami rindu Engkau bersabda saat ini. Engkau menjadi jawaban atas hidup kami ya Bapa. Sehingga kami yang datang membawa masalah persoalan pulang dibebaskan. Kami yang datang dengan sakit penyakit disembuhkan. Kami yang lemah dikuatkan. Yang susah Tuhan tolong, yang kecewa Tuhan juga hiburkan, yang tidak mengerti akan kebenaran firman-Mu, Engkau buka setiap hati kami, memberikan pengertian, sehingga kami dapat menerima Yesus sebagai juru selamat di dalam kehidupan kami, sehingga kami menjadi orang yang dibebaskan, yang tahu mengucap syukur, yang tahu meninggikan dan mengagungkan Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, di tengah-tengah ibadah kami. Sebentar kami akan mendengarkan suara-Mu. Berbicaralah lewat hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Tetapi Engkau Allah yang besar yang memiliki segalanya. Engkau yang akan mengambil alih dan beracara membagikan berkat kepada kami sekalian. Mari Tuhan Engkau buka setiap hati kami. Engkau mau makan bersama-sama dengan kami. Kami mengadakan pesta rohani pada saat ini. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan jam pemberitaan firman-Mu di dalam tangan kasih-Mu. Kalau ada kuasa kegelapan, roh-roh jahat yang ingin mencuri, mengganggu datangnya firman-Mu, kami mau satukan hati kami. Kami tolak, kami usir di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar Roh Kudus yang ada di tengah-tengah kami mencenderungkan hati dan pemikiran kami tertuju kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Sisa ibadah kami selanjutnya kami serahkan dalam tangan-Mu, dan kami akan sambut firman-Mu di dalam nama Yesus yang ajaib dan heran berkuasa. Kami sudah berdoa serta mengucap syukur, dan inilah yang menjadi doa kami. Dalam nama Yesus kami serahkan dalam tangan-Mu. Mari kita yang mau diberkati katakan amin. Tuhan berkati. Shalom. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kita bersyukur kita masih ada di dalam sukacitanya Tuhan. Amin. Nah saudara, saya berterima kasih kalau hari ini kita masih dapat berkumpul bersama-sama, ya. Karena di luar sana banyak suara, saudara, di mana orang sedang takut bagaimana meningkatnya, ya, virus Omikron ini. Tetapi kita mau tidak memperhatikan itu, kita mau memperhatikan perkataannya Tuhan. Amin. Supaya kita dikuatkan, ya. Kita menjadi bijak di dalam menjalani hidup ini. Ya, memang firman Tuhan katakan, semakin hari bukan semakin yang enak, tetapi saat-saat ini adalah saat yang sangat sukar. Tetapi saya boleh bersyukur hari ini di mana pujian menunjang seperti yang firman Tuhan saya akan sampaikan. Saudara, sebelum kita masuk di dalam firman Tuhan, kita tahu bagaimana yang senamanya seorang hamba Tuhan, yaitu Petrus. Ya, kenal semua dengan Petrus? Amin. Amin. Bagaimana Petrus berjalan bersama dengan Tuhan Yesus, melayani bersama-sama Yesus, melihat Yesus menyatakan tanda ajaib, kuasa Tuhan, ya. Tetapi dalam perjalanan Petrus, satu saat, saudaraku, dalam perjalanan Tuhan Yesus itu, di ujung perjalanannya, dia berkata begini, nanti anak manusia akan mati, dan setelah 3 hari akan dibangkitkan. Bunuh, dijauhkan itu daripadamu, hai nyala iblis, ya. Tuhan Yesus berkata, nyala iblis,
engkau suatu batu sandungan, karena engkau bukan memikirkan perkara Allah, tetapi memikirkan perkara-perkara manusia. Ya, tetapi saudaraku yang kekasih, terus berjalan Petrus bersama dengan Tuhan Yesus. Ada satu kali Tuhan ingin dia melayani. Petrus anak Yohanes, gembalakanlah domba-dombaku. Ya Tuhan, doa dengan gagah dia berkata, ya Tuhan, Petrus anak Yohanes, gembalakanlah domba-dombaku. Dia masih kata, ya Tuhan, saya akan melayani Tuhan dengan sungguh, mungkin begitu ya. Tetapi Tuhan terus berkata pada kali yang ketiga, Tuhan Yesus katakan, Petrus anak Yohanes, gembalakanlah domba-dombaku. Di situ Petrus sadar dan dia menangis kepada Tuhan. Dia merasakan ada sesuatu perkataan Tuhan yang masuk di dalam kehidupannya, menyentuh dia dan menyadarkan dia bahwa perkataan yang ia katakan itu perkataan yang ngambang sebelumnya. Tetapi pada saat itu dia merasakan tersentuhnya kasih Tuhan di dalam hidupnya. Tuhan, hanya Engkau yang tahu dalam hidupku. Saat ini Tuhan tahu hidup saya, hidup saudara sekalian, apa yang kita gumuli, apa yang kita sedang perlukan dari Tuhan. Tuhan Allah yang Maha Tahu. Amin. Saudaraku yang kekasih. Nah, sebab dari itu, sekali lagi Petrus, waktu Tuhan Yesus berkata, hei muridku, menurut kamu siapa aku ini? Ya, ada yang bilang Nabi Yesaya, ada yang bilang Yohanes, ada yang bilang Musa. Nah, tetapi Petrus katakan, engkau adalah anak Allah yang hidup. Nah, Tuhan katakan, kepadamulah akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Karena pada saat itu ya, Petrus bukan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi ada Roh Allah yang memberikan dorongan untuk dia menjawab hal itu. Nah, saudaraku yang kekasih, kita melihat perjalanannya Petrus. Ya, di dalam dia mengiring kepada Tuhan, saat dia mengerti bahwa ada kasih Yesus yang mengalir dalam hidupnya, dan dia menangkap isi hatinya Tuhan, di situ dia dipakai oleh Tuhan. Waktu dia melayani Tuhan, 3.000 jiwa bertobat. Ya, nah ini saudaraku, pelayanannya dia diurapi Tuhan. Nah, saat ini yang saya mau katakan, mari kita baca dulu di dalam ayat 1 Petrus pasal 5 ayatnya yang ke-6 sampai dengan ke-10. 1 Petrus pasalnya yang ke-5 ayat 6 sampai ke-10. Saya akan bacakan ayat yang ganjil, saudara yang genap. Nanti selanjutnya kita baca ayat terakhir bersama-sama. 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-6. Saudara bacakan. Itu katakanlah menurutmu oleh Tuhan yang kuat, supaya kamu berdaya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Dia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan di istana seperti singa yang malu-malu dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Kita baca 2, 3. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus pada pilihan dan akan melengkapi, menyempurnakan, mengenalkan dan menguatkan kamu sesudah kamu mendengar kata utamanya. Amin. Buat pembacaan firman Tuhan. Nah, disinilah saudaraku, Petrus menasehatkan teman-temannya sebagai hamba Tuhan, bagaimana pengalaman yang dia melayani bersama Yesus. Waktu itu dia merasakan tidak ada apa-apa. Dia berkata spontan, perkataannya tidak dapat ditanggung jawab ya. Sampai satu kali ada orang bilang, ini muridnya Yesus, ini golongannya juga, ayo. Ya, dia takut dibunuh. Enggak. Saya nggak pernah mengenal dia, saya nggak kenal sama sekali. Saudara, jangan sampai kita demikian. Ini salah satu contoh
yang membuat hidup kita mati atau hidup di tangan Tuhan, ya. Nah, ini satu-satu contoh. Nah, sebab itu ketika Petrus menerima kasih Allah, menerima urapan Allah, dia menasehatkan kepada teman-temannya di pasal 5 ayat pertama sampai 5 di situ, ya. Dia dikatakan, kita baca, ya. Saya akan bacakan dari ayat pertama aja. Aku menasehatkan kamu para penatua di antara kamu, aku sebagai teman penatua dan saksi penderita Kristus, yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah. Dan janganlah karena kamu mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Jangan kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu, apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Nah, ini pesannya dari Petrus kepada penatua, kepada sahabat-sahabatnya yang melayani Tuhan, supaya mereka melayani dengan kuasa Allah, dengan kuasa Roh Kudus, ya. Jadi bukan dengan paksa melayani, tapi dengan satu pengabdian kepada Tuhan. Ya, melayani bukan beban, ya. Melayani adalah satu sukacita, tanggung jawab kepada Tuhan. Nah, sebab itu saudaraku yang terkasih, ya, saya akan berikan judul firman Tuhan hari ini, menang bersama dengan Tuhan, ya. Petrus sudah mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan. Dia akan bagikan rahasia ini kepada teman-temannya pada waktu itu, ya, dan juga kepada saudara dan saya pada saat ini, ya. Saudara yang kekasih, kita boleh melihat tadi ayat pembacaan kita, ayat yang ke-6 dari pasal yang ke-5, untuk kita dapat menang bersama dengan Tuhan. Ya, saya melihat pujian tadi mendukung banget semuanya, ya. Ini matching, ini saya tahu ada Roh Allah akan bekerja atas hidup kita, ya. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Petrus untuk mengingatkan kepada kita, rendahkanlah diri kita di bawah tangan Tuhan yang kuat. Saudara, kita jangan merendahkan diri di hadapan manusia. Mungkin karena manusia kaya, manusia begini, ya. Saya pernah bilang, ya, sama teman saya waktu kita ada di golongan, saya di tempat senam jantung. Ada kedua teman saya, kita sama-sama satu visi, satu misi. Terus kayaknya, saya bilang, kalian jangan deh, jangan terlalu merendah begitu. Ya, kita yang Tuhan, supaya kita memuliakan Tuhan. Nah, saudaraku yang kekasih, biarlah siapa kita, kaya, miskin, ya, yang punya jabatan yang tinggi, yang pintar, ya saudara. Tetapi Tuhan mau, Tuhan berkata, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Tangan Tuhan kuat, ya. Tangan Tuhan hebat, tangan Tuhan dahsyat. Dia dapat melakukan apapun tadi seperti pujian. Betapa hebat, yang betapa kuat Allah kita. Jadi saudaraku, kalau kita tidak pernah mengalami kehebatan Tuhan, tidak pernah mengalami kedahsyatan Tuhan dalam hidup kita, saudara, sulit memang, ya. Nah, Petrus pada waktu itu dia nggak mengalami, tetapi ketika dia mengalami banyak hal yang Tuhan tunjukkan atas hidupnya, ya, Tuhan sampai berkata, nyala engkau iblis dari hadapanku. Sebetulnya dia bukan berkata kepada Petrus, karena apa? Kepada iblis yang memakai kata-kata Petrus. Nah, sebab dari itu saudaraku, iblis sedang memasang strategi bagi anak-anak Tuhan. Kadang-kala kita dipakai tanpa kita sadar, ya. Tanpa kita sadar dia pasang strategi. Seperti Petrus ini, dia melayani Tuhan tiap hari. Dia ada bersama Tuhan Yesus, melakukan perkara-perkara yang besar Tuhan lakukan. Tetapi banyak hal, ya, dia tidak tahu apa yang dia ngomong, dia tidak mengerti. Tetapi ketika kasih Allah mengalir, ya, kuasa Roh Kudus mengubah hidup dia. Di situ dia merasakan ada satu pemulihan, ya. Bagaimana Tuhan pulihkan hidupnya? Lewat perkataannya, lewat perbuatannya, mencerminkan Kristus. Nah, sebab itu dengan pengalaman
pengalaman yang dialami oleh Petrus yang dia akan bagikan kepada saya, kepada saudara sekalian yang mau menerimanya. Dia katakan, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Kita buka Yakobus 4 ayatnya yang 7. Yakobus 4 ayat 7, nanti Bapak Pelki tolong bacakan. Yakobus pasal 4 ayat ke-7, demikian firman Tuhan. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Amin. Ya. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawan iblis, maka ia akan lari daripadamu. Di sini Petrus mengingatkan kepada saudara dan saya untuk kita merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat supaya kita dapat melawan iblis. Ya, ketika kita dapat melawan iblis, maka dia akan lari daripada kita. Dengan pertolongan Tuhan, dengan urapan kuasa Allah tentunya, ya, kita dapat melawan iblis. Kita harus mengenali, ya, iblis itu membuat jalan, memasang strategi, membuat jebakan. Kalau kita kata orang-orang awam, ya, iblis membuat jebakan di dalam kehidupan kita. Mari kita mengenali, ya, apa yang sedang iblis lakukan, ya. Dia katakan, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat supaya kamu ditinggikan pada waktunya, ya, supaya kita ditinggikan, ya. Jadi siapapun kita saat ini, mari kita mau tinggalkan kehidupan kita. Kita mau datang untuk merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat supaya kita akan ditinggikan pada waktunya, ya. Saudara, supaya kita menang bersama dengan Tuhan, ya. Kita melihat di sini, ya, ayat-ayat ini bagaimana pengalamannya Petrus, ya. Kita mau belajar, ya. Dan di ayatnya yang ke-7, serahkanlah segala khawatirmu kepadanya, sebab ia yang akan memelihara kamu. Saudara, perhatikan perkataan ini. Dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu. Saudara, khawatir dengan kekhawatiran itu beda, ya. Kalau kita khawatir, mungkin wajar sebagai manusia. Itu juga Tuhan juga mungkin memaklumkan kita khawatir. Tapi kalau kekhawatiran itu yang Tuhan gak suka, ya. Saudaraku, dalam hidup kita, kalau kita penuh dengan kekhawatiran, kita tidak dapat melangkah. Semua menghadapi, ini takut, kekhawatirannya tinggi, jadi parno, orang bilang, ya, parno banget gitu. Nah, saudara yang terkasih, tapi mari kita mau serahkan kepada Tuhan, ya. Ketika kita menyerahkan hidup kita yang penuh dengan kekhawatiran ini kepada Tuhan, nah, Tuhan akan memelihara hidup saudara dan saya, ya. Tuhan akan memelihara hidup saudara dan saya. Mari kita mau serahkan kekhawatiran kita ini kepada Tuhan. Nah, saudara, ya, khawatir itu kadang-kala dia manusiawi. Aduh, khawatir nih, kami udah mau pergi, janji, ya, mau meeting, tapi macet nih, aku khawatir. Itu kan khawatir wajar, ya. Tapi kekhawatiran, ya. Nah, mari kita mau periksa diri kita masing-masing, ya. Firman Tuhan ini buat kita, buat saya terutama, dan buat saudara. Jadi bukan menuding, ya, tetapi kita mau memeriksa diri kita. Apakah kita masih hidup di dalam kekhawatiran? Ya? Apalagi sekarang ini, saudara, di mana orang sedang takut memang dan khawatir, ya, dengan keadaan virus, ya, yang melanda dunia, ya. Saudaraku, sudah mau 2 tahun, ya, 1 bulan lagi 2 tahun ini terjadi, ya. Nah, saudara, tetapi masih kelihatannya mengkhawatirkan memang, ya. Sekarang lagi keadaan yang tinggi, ya. Jadi saudara, kemarin ini waktu saya lagi jalan sama mantu saya, papinya Madeline, ya, lagi cerita-cerita, tadi ini si Suyin kena nih, kita baru kemarin jalan sama dia gitu. Terus nggak usah takut mah, ini mah nggak apa-apa, katanya kayak orang pilek biasa.
Nah saudaraku, tapi dalam hati saya mau nggak kayak pilek kayak apa namanya orang sakit, ya nggak taunya sakitnya sebenarnya parah. Kalau saya dengar anak saya Santi mah kayak digebukin kata gitu. Aduh, kalau orang digebukin kayak apa saudara ya? Ada orang yang digebukin mungkin cuma nyubit, nah, kalau kayak digebukin coba bayangin. Itu mungkin terbanting-banting kita ya. Nah jadi hidup ini dipenuhkan kekhawatiran. Kita baru jalan sama Cisuir, baru pergi sama dia, sama keluarga Santi. Waktu lagi makan, Cisuin saya di hadapan, Santi Melodi, Erdi Medelin. Cisuin di tengah makan dia batuk, nggak kira-kira. Waduh, saya bilang batuknya ada sana dong. Nah kalau begini kan dekat saya, ada sana gitu. Dia batuk sana. Nggak lama lagi dia pas udah batuk, hilang batuknya. Waduh, lebih parah batuknya, ngoplok. Aduh. Terus ya udah kita nggak terpikir ke situ. Besoknya kita dengar dia positif di tes. Nah saudara, waktu di tes positif katanya di keluarga Palmera udah banyak, ibu gembalanya, pengerja-pengerjanya udah banyak yang kena. Nah ya udah kita berdoa aja. Dia kena, menyusul Melodi, terus Santi sebenarnya baru di tes, dia negatif karena temennya selalu banyak yang kena. Dia nggak pernah libur ya, nggak pernah cuti gitu. Nah terus akhirnya dia dari negatif menjadi positif ya. Memang hidup ini khawatir, tapi mari kita mau serahkan kepada Tuhan kekhawatiran kita supaya Tuhan yang memelihara kita ya. Di ayat ke-8 dikatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah lawan musuh iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelannya. Saudara, kita sadar ya, Petrus ini mengingatkan kita untuk kita sadar karena iblis sedang berjalan mengaum-ngaum mencari orang yang dapat akan ditelannya. Waduh, nggak kira-kira tuh saudara ya, bukan lagi ditunjukkan sama hal positif apa ditakut-takutin, tapi dia mau telan kita hidup-hidup. Saudaraku yang kekasih, mari kita mau sadar dan berjaga-jaga, tetapi kita tahu bahwa Allah pembela kita. Roma pasal 16 ayat 20. Nanti Bapak Felpi tolong bacakan. Roma pasal 16 ayat 20, demikian firman Tuhan. Kata-katanya jangan semoga, tapi ganti dengan pasti. Pasti Allah, sumber damai sejahtera, segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Amin. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Amin ya. Saudara, kalau di sini tadi kan kata-katanya semoga, tapi kita percaya dengan iman. Pasti Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Nah saudara, kalau kita sadar dan berjaga-jaga senantiasa, kita tahu lawan kita itu iblis ya, lawan kita iblis. Jadi kita mau selalu sadar dan kita juga mempercayakan sungguh-sungguh firman Tuhan katakan, pasti Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kaki kita, karena kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kita. Saudara yang terkasih, jadi kalau kita mengingat akan firman ini, mari kita mau merendahkan hati kita di bawah tangan Tuhan yang kuat, dan kita serahkan segala kekhawatiran kita ini kepada Tuhan, dan kita juga mau selalu sadar, selalu waspada, selalu berjaga-jaga, karena lawan kita itu lawan yang luar biasa. Dia licik ya saudara. Nah kita lihat ayatnya yang ke-9. Dikatakan, lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Jadi saudara, kita tidak perlu takut. Bukan kita sendiri yang sedang menghadapi masalah, tetapi saudara kita dikatakan di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama yang dikerjakan oleh iblis, yang mau menjatuhkan kita semua anak-anak Tuhan supaya dia curi kemuliaan Tuhan. Karena dia tahu pasti saudara, apalagi hari-hari ini ya, hari di mana nanti
dekatnya Tuhan Yesus akan datang, jadi dia bekerja lebih keras, ya, lebih keras, lebih giat, karena dia tidak mau saudara dan saya nanti masuk surga, ya. Dia nggak ada temannya, jadi dia mau ajak semua anak-anak Tuhan, bahkan hamba-hamba Tuhan untuk masuk bersama dengan dia di api yang kekal. Sebab itu dia selalu berusaha untuk masang strategi. Lawan dia dengan iman, ya, dengan iman yang teguh. Saudara yang kekasih, kita memiliki iman, tapi kita harus aktifkan iman itu, ya kan? Jadi kayak kita punya HP, kalau nggak diaktifkan ada suara dari Ibu Lili, dari Vera, ya, dari Bu Caca. Handphone saya nggak pernah bisa menerima. Sayang, kok nggak pernah dibalas sih? Baru-baru balas, dengar juga enggak, ya. Nah, bagaimana kita mau mendengar kalau iman kita ini nggak aktif? Iman kita ini tidak digunakan. Jadi mulai sekarang mari kita mau pakai iman kita mau aktifkan. Satu ketika nanti Roh Kudus bersuara kepada kita, ya. Kemarin waktu di doa saya udah saksikan tuh, saya bermimpi melihat satu kapal yang besar, luar biasa besarnya, ya, saudara. Tapi waktu itu saya melihat air lautnya, waduh, luar biasa. Kalau sekarang saya melihat air laut nggak seperti itu, tapi warna perak dan campur emas, ya. Jadi saudara, putih yang seperti perak, emas, kebiru-biruan itu bercampur, warnanya indah sekali. Ya, saya kata ada apa ini? Apanya kosong gitu. Tahu-tahu muncul jam. Jamnya begitu besar karena kapalnya besar. Kita dari bawah aja kita bisa melihat teng berbunyi, teng, 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 teng. Wah, langsung selesai bunyinya, tanda menunjukkan jam 12. Saudaraku yang kekasih, hari ini sudah tiba jam 12. Sebentar lagi saudaraku, jam itu akan sampai di pagi hari, ya, di mana kita akan mengadakan satu peristiwa, saudaraku, di mana Tuhan akan memilih anak-anak Tuhan yang dapat masuk di dalam perahu itu waktu pada zaman Nuh, pada zaman Nuh, ya, di mana orang-orang boleh dimasuk, ya, cuma satu keluarga Nuh. Nah, saudaraku, jam sudah menandakan tengah malam. Mari kita mau bersiap-siap, jangan tidur terus, ya, jangan tidur terus, ya. Untungnya kalau orang yang dagang tuh, yang dagang nasi uduk, mungkin ada yang bangun jam 2, jam 3 paling cepat dia harus mempersiapkan. Kita jangan mau kalah sama mereka, ya. Mari kita mau bangun diawali dari pagi hari supaya kita dapat mempersiapkan diri untuk kita berdoa, untuk kita merenungkan firman, untuk kita dapat bersekutu dengan Tuhan. Mari mulai hari ini kita mau aktifkan firman Tuhan. Kita tidak perlu takut, kita melawan iblis dengan iman kita yang teguh. Bapak Felvi tolong bacakan Lukas pasal 10 ayatnya yang ke-19. Bagaimana yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita mendapatkan kekuatan senantiasa sehingga kita tidak menjadi goyah, ya. Lukas pasal 10 ayat yang ke-19. Lukas pasal 10 ayat 19, demikian firman Tuhan. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Amin. Ya. Sesungguhnya kata Tuhan, aku sudah memberikan kuasa, ya, kuasa kepada kamu untuk menginjak ular. Tapi jangan coba-coba, wah saya udah dikasih kuasa nih, saya injak ini ular, dililit kita, mati konyol, ya enggak? Nah saudaraku, tetapi Tuhan katakan, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, ya, untuk menahan kekuatan musuh. Jadi saudara, Tuhan memberikan kita kuasa. Kalau misalnya kepepet, ada ular, ya kita nggak perlu takut, ya. Tapi pasti Tuhan menolong, ya. Ada kalajengking yang mau racunnya kayak apa, Tuhan tolong kita. Dan kekuatan untuk menahan kekuatan musuh. Saudara,
Siapa musuh kita? Ya, musuh kita adalah kuasa kegelapan. Mari kita melawan dia dengan iman yang teguh. Saudara yang kekasih, pegang firman ini erat-erat dalam hidup kita. Kita mau taruh, kita mau selalu berkata kalau ada kuasa-kuasa jahat datang, Tuhan sudah memberikan kuasa kepada aku, ya, untuk menginjak engkau hai ular, untuk menginjak engkau hai kalajengking, karena aku diberikan kekuatan untuk menahan kekuatan musuh, siapapun musuh kita, ya. Tuhan berikan kekuatan kepada kita, asal kita sudah mengikuti. Dari tadi kita mau belajar untuk merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat. Saya percaya orang yang merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat, dia yang melakukan firman Tuhan, dengar-dengaran kepada Tuhan, dan mau menyerahkan kekhawatirannya kepada Tuhan, ya, dan selalu sadar saudara dan berjaga-jaga, ya. Dan juga kita mau lawan dengan iman kita yang teguh. Iman ini kita harus aktifkan. Pada ayat yang ke-10, saudaraku yang kekasih, di sini semua ini adalah berkat Tuhan yang diberikan untuk saudara dan saya, ya, bahwa Tuhan yang besar, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang mulia, Tuhan yang agung. Ini adalah ayat 10 ini suatu rahasia di mana Tuhan akan memberikan kita berkat untuk kekuatan, berkat untuk menang bersama dengan Tuhan. Ayat 10, dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, yang pertama akan melengkapi saudara dan saya. Saudara, Efesus pasalnya yang ke-6 ayat 10 sampai 18. Disitulah selengkap senjata Allah yang Tuhan akan berikan kepada saudara dan saya. Tuhan katakan, nah, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Ya, kita disuruh mengenakan, suruh pakai selengkap senjata Allah, yaitu kasut kerelaan, ikat pinggang keadilan, baju sirah kebenaran, supaya dalam kebenaran ini waktu kita ada, ya, karena ada kebenaran, orang melihat itu terkagum dan terheran-heran, lalu kita dibaca, nama Tuhan dimuliakan. Kita seperti surat terbuka, dibaca bagi banyak orang, nama Tuhan dimuliakan, ya. Nah, kita juga harus mengenakan perisai iman. Dengan perisai iman itu kita dapat memadamkan setiap panah api yang datang dari si jahat, ya. Dan juga kita diberikan ketopong keselamatan. Ini ketopong keselamatan supaya tidak ada lagi kata-kata negatif, kata-kata intimidasi masuk kita, kata-kata yang tidak berkenan, ya, tetapi yang boleh masuk hanya perkataan Tuhan, perkataan yang penuh kuasa, perkataan yang penuh kasih. Dan akhirnya dikatakan, kenakanlah selengkap pedang roh dalam hidup kita. Nah, ini pedang ini yang kita dapat mengenali tipu daya iblis. Jadi waktu kita pegang ada pedang roh, kita ini jeli, kita ini pasti melihat, ya, oh ini iblis pekerjaannya. Jadi kalau kita udah tahu ini pekerjaannya iblis, senjatanya Tuhan udah kasih tahu dalam hidup kita, pergunakan senjata itu, lawan dia dengan iman yang teguh, ya. Nah, hal yang pertama, berkat yang pertama yang diberikan Tuhan, Tuhan memberikan kita selengkap senjatanya. Yang kedua dikatakan meneguhkan. Saudara dan saya kita akan diteguhkan, ya. Kita buka dalam Yesaya pasal 3 ayat ke-8. Nanti Bapak Pelki tolong bacakan. Yehezkiel pasal 3 ayat ke-8. Yehezkiel pasal 3 ayat ke-8, demikian firman Tuhan. Lihat, aku menemukan hatimu melawan mereka yang berkepala batu, dan membacakan semangatmu melawan ketegaran hati mereka. Amin. Tuhan katakan, lihat, aku meneguhkan hatimu melawan mereka yang berkepala batu. Tuhan selalu meneguhkan hati kita, ya. Mau siapapun orangnya, yang seperti kepala batu kayak seperti apapun, Tuhan akan berikan keteguhan hati kita. Jadi kita tidak panik, kita tidak takut, ya. Kalau panik susah. Kemarin aja saya waktu dibilangnya si Poni suaminya meninggal, ya. Mama dari Bapak Pelki bilang, itu Ko Arsen meninggal, udah tahu udah, mau ditaruh di mana ya? Oh, mau dibawa ke Ugik sekarang.
Wah iya ya, saya suruh Depri, saya baru mau suruh Depri. Waduh, kalau kita mau nyari-nyari panik, amplop di mana tahu? Padahal ada dekat ya, nyari di mana nih? Nyari amplop, nyari-nyari sampai ngebongkar-bongkar dulu. Aduh, akhirnya ketemu. Nah, saudaraku, itulah kalau kita panik. Tapi Tuhan akan katakan, lihat aku meneguhkan hatimu, hati kita diteguhkan. Ya, ditolong oleh Tuhan supaya tidak mengalami kepanikan di dalam menghadapi apapun. Ya, diteguhkan. Meneguhkan hatimu melawan mereka yang berkepala batu dan membajakan semangatmu melawan ketegaran hati mereka. Kita dikasihkan keteguhan untuk melawan hal-hal kuasa kegelapan, ya, supaya kita menjadi panik, kita tetap kuat karena kita percaya sumber dari segala sesuatu ada dalam hati kita. Jadi kalau Tuhan teguhkan hati kita, kita menjadi orang yang tenang, menjadi orang yang santai, ya bukannya santai berlama-lama menghadapi apapun, kita tenang. Dan yang ketiga dikatakan di sini menguatkan, ya, Tuhan akan menguatkan saudara dan saya. Kita akan dapat berkat kekuatan. Bapak Felix tolong bacakan 2 Tesalonika ayat 3, pasal 3 ayat 3, 2 Tesalonika. Dua Tesalonika 3 ayat yang ketiga, demikian firman Tuhan. Tetapi Tuhan adalah setia, Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Amin. Tetapi Tuhan adalah setia, Ia akan menguatkan hatimu. Tuhan yang kita sembah, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang setia. Amin. Amin. Dia adalah Tuhan yang setia. Dia yang akan menguatkan hati saudara dan saya dan memelihara kita dari hal yang jahat. Ketika kita ada di dalam koridornya Tuhan, Bapak Palino bilang, ya, kita tetap diberikan kekuatan dari Tuhan, dijauhkan dari segala yang jahat. Anak-anak Tuhan dipisahkan. Tuhan begitu setia melakukan, memperhatikan setiap kehidupan anak-anak Tuhan, ya. Satu persatu Dia perhatikan dan kita dijaga, dijauhkan dari hal yang jahat. Dan yang terakhir, saudaraku yang kekasih, dan kita dapat berkat Tuhan mengokohkan kita. Bapak Felix sekali lagi Mazmur 75 ayat 4 dan ayat perbandingannya Mazmur 75 ayat 11, ayat 4 dan 11. Mazmur 75 ayat keempat, demikian firman Tuhan. Bumi hancur dan semua penduduknya, tetapi akulah yang mengokohkan tiang-tiang. Ayat 11. Ayat ke-11. Segala tanduk orang-orang fasik akan dihancurkannya, tetapi tanduk-tanduk orang benar akan ditinggikan. Amin. Ya, kita akan dikokohkan, saudara. Di pasal 75 ayat 4 ini Tuhan katakan bumi hancur dan semua penduduknya, tetapi aku yang mengokohkan tiang-tiangnya. Saya merasa baca ini tuh buminya udah hancur, semua penduduknya hancur, tapi kok Tuhan mengokohkan tiang-tiangnya gitu ya. Jadi saya baca terus berkali-kali, saya ketemukan di ayat 11 ini, segala tanduk orang fasik akan dihancurkannya, tetapi tanduk-tanduk orang benar akan ditinggikan. Artinya tiang-tiang di sini, tiang-tiang orang benar, ya. Tiang ini dikokohkan, kita dikokohkan saudara ketika kita menjadi orang yang benar, ya. Tetapi segala tanduk orang fasik akan dihancurkan, tetapi tanduk orang benar saudara akan dikokohkannya. Ya, mari kita mau serahkan tiang keluarga kita, tiang keluarga anak-anak kita, ya, supaya Tuhan kokohkan, ya, supaya kita boleh menang bersama dengan Tuhan. Inilah yang Petrus berikan yang kepada saudara dan saya, bagaimana pengalaman dia sebelum menerima kasihnya Tuhan. Dia menjadi orang yang spontan berkata asa jadi, tetapi ketika dia menerima kuasa Roh Kudus, urapan Allah, dan dia dinubuatkan oleh Tuhan, engkau akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Tuhan pakai dia menjadi berkat ketika dia khotbah. Satu kali khotbah 3.000 jiwa bertobat datang kepadanya. Nah, dia mengalami kemenangan, dia akan bagikan, dia nasihatkan kepada teman-teman penatuannya dia, dan dia nasihatkan juga kepada kita pada hari ini supaya kita dapat menang. Kita mau selalu ada di dalam
tangan Tuhan, di bawah tangan Tuhan. Kita selalu merendahkan diri di bawah tangan Tuhan, ya. Dan kita juga mau sadar, kita juga mau berjaga-jaga, serahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan supaya kita menerima berkat-berkat ini semua daripada Tuhan. Inilah firman Tuhan yang saya tidak panjangkan. Saya undang musik, singer, kita masuk di dalam doa kepada Tuhan. Haleluya. Kita mengangkat pujian tadi kembali, kekuatan di hidup. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kebaikan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu lebih dekat dan kasih setia-Mu kepada kehidupan kami semakin hari semakin indah ya Tuhan. Hal itu bisa kami sadari dari kesehatan yang Kau berikan kepada kami, yang kami boleh beribadah di hari Minggu yang indah ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang Kau berikan kepada kami.
bahwa Engkau telah memberikan kuasa untuk kami Tuhan, untuk melawan musuh-musuh kami, terlebih kuasa kegelapan yang selalu meneror kehidupan kami, terlebih iman percaya kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah memperlengkapi kami dengan kekuatan yang dari Engkau Tuhan, sehingga kami boleh menjalani kehidupan ini sesuai dengan koridor-Mu ya Tuhan Yesus. Berkati Tuhan Yesus, hamba-Mu yang memberikan firman-Nya hari ini, Kau yang tahu pergumulan, Kau yang tahu kerinduan ya Tuhan. Berkati Tuhan Yesus keluarga besarnya, berkati pelayanannya, Kau yang sertai terus ya Tuhan. Berkati juga Tuhan Yesus kami yang telah hadir di tempat ini, Kau yang tahu mengenai pergumulan kami, tolong juga kami ya Tuhan. Kami serahkan segala sesuatunya kepada-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nama Tuhan, terima kasih untuk firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati hamba-Nya. Kita akan memberikan sebelah kita. Yang pertama berdoa dan berkatakan. Kita akan mengangkat pujian Aku Diberkati. Laporan penerimaan persembahan 6 Februari 2022, persembahan pertama 484.000, persembahan kedua 335.000, persembahan ketiga 100.000 dan amplop pembangunan 170.000. Demikian pengumuman dari Tuhan Yesus memberkati. Angkat dan tutup. Kita selesai ibadah. Para pekerja akan rapat untuk perbaikan pelayanan yang berjalan. Jadi jangan pulang dulu. Kalau mungkin saya mengenai Allah.
Ibu Vera hari Selasa akan dioperasi di rumah sakit Babakan tanggal 22 hari Selasa minggu depan. Jadi masih ada kesempatan 2 minggu kita mendoakan dia, mudah-mudahan ada perubahan. Sebab kita percaya kepada kuasa Tuhan yang mampu melakukan segala sesuatu. Di hadapan kau ada anakmu Vera. Tanggal 22 Februari yang akan datang, dia akan dioperasi. Karena segala penyakit yang ada di dalam tubuh. Tapi kami percaya kepadamu, Pak. Bahwa kuasamu lebih besar dari kuasa apapun juga yang ada di dalam tubuh. Sebentar kami hamba-hambamu akan menumpangkan tangan dalam kehidupan. Biarlah melalui penumpangan tangan kami. Kuasamu boleh turun di dalam kehidupan. Bapak, kami tidak tahu apa yang ada di dalam tubuh. Tapi satu hal yang kami tahu bahwa Engkau adalah Allah yang berkuasa. Nama Bapa, anak laki-laki dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hancurkan segala kuasa penyakit yang ada. Angkat dan buang ke laut, sehingga kesembuhan yang daripada boleh menjadi. Dan biarlah orang-orang menjadi terheran dan heran melihat kasih kuasa-Mu yang berlaku dalam kehidupan. Ampuni segala dosa dan salah. Berkati suami dan anak, bagi keluarga ini untuk kemudian kemuliaan dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan hidupnya Tuhan. Haleluya. Engkau
Kau melawat kehidupan kami pribadi. Sungguh Tuhan, Kau itu manis. Bapak terima kasih untuk ibadah yang diberkati. Pelayanan musik pujian masih juga pelayanan semua. Jemaat pada pekerjaan umat hamba dan para pelayan GPID di Pangandaran. Pertama kedua kota Kasmo berkata dalam nama Yesus kau berkati untuk pujian kemuliaan besar. Dan percaya kau sudah berkati kehidupan kami pribadi di dalamnya ada Ibu En, ada Ibu Lina, ada Bapak Theo beserta istri. Dan biarlah melalui kehidupan mereka juga memberi pujian. Kami serahkan juga sepekan pekerjaanmu di tempat ini kepada Biston, kepada Rabu, kepada gabungan pada hari Jumat yang akan datang. Dalam nama Yesus kau berkati semua untuk kemudian kemuliaan bersama. Kami serahkan juga saudara Ius ke dalam tangan, adik dari Bapak Theo, berserta Leo, berserta anak-anak. Segala kuasa apapun juga mengganggu kehidupan mereka dalam nama Yesus Kristus. Dan biarlah kesehatan, kesembuhan yang daripadamu boleh menjadi milik. Dan pakai hidup mereka juga untuk kepujian kemuliaan besar. Terima kasih Bapak dalam surga, kami juga berdoa bagi umatmu gereja Mukadani Muhammad di Indonesia dan seluruh dunia kemana pun berada, yang sakit yang sembuhkan, yang bersedih ditinggal. Dan tertindas bangkat yang memberikan kekuatan mereka yang kurang kualitas. Wakirim bala tentara dan surga yang melaksanakan cinta itu dalam dunia. Menyertai memberkati, menolong, melindungi dan selamatkan umat muslim sesuai dengan janji firman-Mu. Karena Kau sudah berfirman, kami sekali tidak akan pernah meninggalkan Anda. Terima kasih Bapak, kami serahkan juga rencana musyawarah besar GPDI untuk memilih pengurus pusat GPDI pada tahun 2022 hingga tahun 2023. Biarlah segala sesuatunya kami serahkan Bapak. Manusia boleh mereka-reka jalan kehidupan, boleh merancang-rancang segala rancangan kehidupan, tapi Engkau yang menentukan. Sebab kami percaya Engkau yang berdaulat atas dunia ini, terlebih lagi kepada hamba-Mu. Dalam nama Yesus kami serahkan semua ke dalam Tangan. Terima kasih Bapak dalam surga. Dan sebentar jika hamba-Mu akan rapat untuk membicarakan masalah pekerjaan-Mu di tempat ini, urapi kami dengan urapan yang daripada. Hingga sebentar pembicaraan yang dibicarakan, semua untuk kepujian kemuliaan besar. Beri hikmat kepada kami sebagai hamba. Terima kasih Bapak dalam surga. Yang berdoa bagi Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, Gubernur, Wakil Kota, Camat, RT, di kampung, dan kirikan muka belakang dan masyarakat sekitar kami. Pakai hidup mereka untuk kepujian kemuliaan besar bagi nama-Mu, dan biar apa yang kerjakan oleh pimpinan pemerintahan kami, baik vaksin COVID-19 maupun vaksin booster, dalam nama Yesus Kau berkati, sehingga bangsa tinggal kami bolas terlepas dan zaman kau. Terima kasih Bapak dalam surga. Doa kami telah kami minta naikkan yang dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berdoa, dan sekarang saudaraku terimalah berkat Tuhan, damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dan berkat yang berkelimpahan daripada Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan Allah yang Roh Kudus, menyertai memberkati, menolong dan melindungi kehidupan kita mulai hari ini sampai selama. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa, terima kasih.